Saya Hibatullah Doniananda. Saya Muhammad Rizky Perdana. Saya Rida Fatoni Iswayudi. Saya Anggito Sadara Harjo, NIM 163206167. Saya Senawi BK Sabil, NIM 163202007. Saya Fadila Nurzaki, NIM 1632043. Saya Raden Alma Faira Zulaika Fidiati. Apa sih penurunan tanah itu? Penurunan tanah adalah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh adanya perubahan volume lapisan batuan yang ada di bawahnya. Penyebab penurunan permukaan tanah. Yang pertama, pengambilan air tanah secara berlebihan. Masih banyak warga DKI Jakarta yang belum beralih menggunakan pengelolaan air minum rumah tangga. Rata-rata penduduk DKI Jakarta memanfaatkan air tanah sebagai sumber pokok. Seperti halnya di Jakarta, di Bandung banyak pula sumur-sumur yang tidak tercatat. Data pengambilan air tanah di cekungan Bandung cenderung semakin naik dari tahun ke tahun. Penyebab lainnya, beban bangunan, pertambangan, ekstraksi minyak dan gas bumi, konsolidasi tanah secara alami, gaya-gaya tektonik, dan faktor alami atau geologi. Selanjutnya akan dijelaskan akibat dari penurunan muka tanah. Warga Jakarta Pusat mengeluhkan air yang mereka ambil dari sumber air berasa asin. Hal ini dapat terjadi karena intrusi air laut. Temuan air asin di tengah kota Jakarta merupakan sisa sungai purba yang tersedot keluar karena habisnya sumber air tawar. Di tempat yang padat penduduk seperti Jakarta, tentunya air akan lebih banyak dibutuhkan. Hal ini berimplikasi pada penurunan muka tanah yang juga menyebabkan tenggelamnya kota Jakarta. Dan saat ini di Jakarta, banjir bandang terjadi terus-menerus. Banyak tempat-tempat yang terkena banjir besar. Selain itu, warga Jakarta juga mengalami kesulitan air bersih. Warga Kampung Ciputat, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kota Bandung juga mengalami hal yang sama. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan air bersih yang biasa mereka dapatkan dari sumur. Namun di samping itu, mereka mengalami kebanjiran. Banjir ini malah memasok air kotor, dan tentu saja banjir ini juga merupakan akibat dari penurunan muka tanah. Warga juga melihat ada retakan pada lantai dan dinding-dinding rumah. Retakan yang arahnya horizontal ini juga disebabkan oleh penurunan permukaan tanah. Warga juga mengaku pagar yang pada saat awal dibangun setinggi dada orang dewasa, kini hanya sejajar dengan lutut orang dewasa. Menurut penelitian, laju penurunan permukaan tanah di Kota Bandung mencapai 1-20 cm per tahun. Dari 1980 sampai saat ini, penurunan permukaan tanah di Kecamatan Bale Endah sudah mencapai 60 cm. Seharusnya maksimal pengambilan air tanah adalah 20%-nya, sementara sekarang sudah mencapai 40%. Laju penurunan permukaan tanah di Jakarta yaitu 7,5 sampai 25 cm per tahun, sementara laju kenaikan permukaan lautnya yaitu 73 sampai 76 mm per tahun. Lalu, apakah ada datanya? Data penurunan muka tanah di Bandung dengan menggunakan metode GPS tahun 2000 hingga 2012 sebesar 1,1 hingga 16,9 cm per tahun, sedangkan menggunakan metode INSAR pada tahun 2006 hingga 2010 sebesar 0,9 hingga 17 cm per tahun. GPS memberikan akurasi yang baik, INSAR memberikan resolusi spasial yang baik. Integrasi dari kedua metode ini memberikan akurasi yang tinggi dengan resolusi spasial yang baik. Penurunan muka tanah di Cekungan Bandung pernah mencapai 2 meter pada tahun 1999 hingga 2010 yang terjadi pada kawasan industri yang berkorelasi kuat dengan pengambilan air tanah yang berlebihan.
Jurnal ilmiah menggunakan metode DINSAR atau Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar menggunakan Sentinel-1A menghasilkan peta penurunan muka tanah di DKI Jakarta pada tahun 2016 hingga 2017. Ketinggian penurunan muka tanah ditandai warna hijau, kuning, dan merah. Seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan muka tanah sebesar 7,2 cm per tahun. Tiap wilayah administrasi mengalami penurunan muka tanah yang berbeda. Lalu, bagaimana dengan teknologinya? Dalam pemantauan muka tanah, umumnya digunakan dua teknologi, yaitu INSAR dan GPS. Apa itu INSAR? Mari kita mulai. INSAR sendiri merupakan kepanjangan dari Interferometric Synthetic Aperture Radar, merupakan teknologi penginderaan jauh-jauh dengan citra hasil satelit radar sebagai bidang objeknya. INSAR menggunakan satelit sebagai bidang objek pemantauannya. Nah, dengan cara memantulkan sinar seperti radar dan menggunakan perbedaan beda fase pantul, INSAR dapat mengidentifikasi perubahan bentuk muka tanah. Aplikasinya, INSAR pernah digunakan untuk memantau perubahan topografi setelah gempa Turki 2004 dan juga penurunan muka tanah pada tahun 2015 di Bandung. Selanjutnya yaitu GPS. GPS sendiri merupakan sistem navigasi buatan Amerika Serikat yang berisi berbagai macam informasi, salah satunya waktu dan cuaca, serta posisi, dan juga posisi 3 dimensi. Sistem navigasi lain bukanlah GPS saja, yaitu ada Beidou dari Cina, GLONASS dari Rusia, KZSS dari Jepang, dan Galileo dari Uni Eropa. GPS menggunakan satelit, sama seperti INSAR. Bagaimana cara gunanya? Lalu, untuk metode pemantauannya, GPS memakai metode trilaterion atau mencari konjungsi atau persimpangan posisi yang mendeteksi dari 3 satelit atau lebih untuk menentukan koordinat XYZ. Contoh penurunan muka tanah di daerah Jakarta dan kota Bandung. Metode-metode pemantauan penurunan muka tanah. Penurunan tanah dari suatu wilayah dapat dipantau dengan menggunakan beberapa metode. Yang salah duanya yang digunakan sekarang adalah survei GPS atau Global Positioning System dan INSAR. Apa peran GPS dan INSAR untuk pemantauan penurunan muka tanah? Yang pertama, peran GPS. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Peran sistem ini adalah didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi. Prinsip pemantauan penurunan muka tanah dengan metode survei GPS menggunakan beberapa titik pantau yang dipasang di area terdampak. Posisi yang terteliti titik tersebut relatif ditentukan dari titik referensi yang dianggap stabil dengan metode survei GPS. Koordinat teliti ditentukan secara berkala dengan interval waktu tertentu. Bagaimana metode GPS? Metode pengamatan GPS yang digunakan yaitu metode statik. Lama pengamatan GPS di tiap-tiap titik dipantau berkisar jam. Titik ikat yang digunakan dalam pemantauan penurunan muka tanah di Cekungan Bandung ini adalah titik PSCA yang terletak di kampus ITB. Lalu yang kedua, peran INSAR. Bagaimana metodenya? INSAR pada prinsipnya menggunakan perbedaan fase antara dua citra radar yang juga dinamakan interferogram. Perbedaan fase yang terlihat pada interferogram ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Perubahan posisi titik-titik di permukaan tanah dapat dilihat pada interferogram dengan mengaplikasikan mekanisme dan strategi pengolahan data tertentu dengan mengeliminir efek-efek perbedaan orbit satelit, paralaks dan kondisi tertentu dan kondisi permukaan tanah tertentu. Hasil dari metode INSAR. Konfirmasi dan melengkapi hasil dari metode-metode dari survei GPS. Apa manfaat data penurunan muka tanah? Data dan informasi tentang penurunan muka tanah sangat bermanfaat bagi aspek-aspek pembangunan. Cara mengatasinya, kita perlu mencari sumber air alternatif selain air tanah seperti rain harvesting. Tapi karena sulit, kita hanya perlu melakukannya di wilayah tertentu berdasarkan data GPS dan INSAR. Terima kasih sudah menonton.